Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait pemanfaatan fitur e-kinerja PMM. Nah, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata pengelolaan kinerja? Apakah Bapak Ibu beranggapan bahwasanya ini menyibukkan guru untuk menyelesaikan dokumen e-kinerja sehingga sering meninggalkan kelas? Selanjutnya yang kedua, apakah Bapak Ibu berpikiran bahwasanya cuma menambah beban administrasi guru saja? Dan yang ketiga, apakah Bapak Ibu berpikiran bahwasanya semakin banyak aplikasi yang harus diselesaikan dan guru bertambah sibuk? Bapak Ibu, ternyata pelaksanaan e-kinerja di PMM itu berdampak langsung pada kualitas pembelajaran loh. Hal ini sesuai dengan praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas saya. Mengapa? Karena transformasi pengelolaan e-kinerja dari Kemendikbud, kini prosesnya jadi lebih ringkas, relevan, dan bermakna. Ringkas karena praktik kinerja yang dilakukan oleh guru, dokumennya tidak begitu rumit dan juga menunjang untuk konversi angka kredit perolehan untuk proses kenaikan pangkat. Relevan karena sesuai dengan perkembangan pada saat ini dengan aplikasi e-kinerja semakin memudahkan guru untuk melakukan praktik kinerja. Bermakna membuat kegiatan yang dilakukan memiliki arti penting bagi guru, yaitu praktik kinerja, tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Selanjutnya, apa fungsi dari kinerja PMM ini? Ini berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Bapak Ibu, ternyata pengelolaan kinerja PMM ini sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi, guru hanya perlu melakukan pengelolaan kinerja di PMM. Lantas apa sih manfaatnya pengelolaan kinerja ini? Dengan melakukan pengelolaan kinerja di PMM, guru dan kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan kinerja yang lebih kontekstual dan spesifik. Apa-apa saja tahapan dalam pengelolaan kinerja PMM? Tahapan tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Berikut praktik baik yang sudah saya lakukan pengelolaan kinerja di PMM ini. Yang pertama yaitu pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, saya memulai dengan membuat rencana hasil kerja yang telah tersedia di PMM. RHK ini meliputi praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja yang akan saya capai pada semester ini. Setelah saya menyusun rencana hasil kerja, kemudian saya meminta persetujuan RHK dan menyampaikan rencana observasi praktik kinerja kepada kepala sekolah. Kami juga berdialog terkait rencana-rencana yang akan dilakukan dalam praktik kinerja tersebut, baik dalam praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi maupun perilaku kerja. Pada tahap pelaksanaan, terutama pada praktik kinerja, saya melakukan pembelajaran dan diobservasi oleh kepala sekolah, selanjutnya melakukan tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut sesuai hasil observasi kepala sekolah. Saya juga melakukan beberapa pengembangan kompetensi yang sudah saya targetkan pada rencana hasil kerja yang sudah saya susun. Alhamdulillah semua RHK yang saya rencanakan tercapai dan bisa saya masukkan pada pengelolaan kinerja pada semester ini. Di antaranya yaitu pengembangan komunitas belajar dan menjadi narasumber beberapa kegiatan. Tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian, di mana tahap penilaian ini dilakukan oleh kepala sekolah yang mana menilai beberapa variabel kinerja yaitu praktik kinerja dan perilaku kerja serta mengecek pengembangan kompetensi dan dokumen akuntabilitas.
Bapak Ibu, ini adalah tampilan penilaian praktik kinerja yang ada di akun kepala sekolah. Selanjutnya, kepala sekolah perlu menilai perilaku kerja yang telah disusun di RHK awal, disesuaikan dengan perwujudan dan dampak perilaku yang ditampilkan oleh guru. Berikut adalah fitur penilaian perilaku kerja yang tersedia di PMM. Setelah seluruh rangkaian penilaian selesai, kepala sekolah mengirimkan data ke Dinas Pendidikan. Setelah PKU diterima, selanjutnya kepala sekolah menetapkan predikat kinerja guru dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja. Maka selesailah seluruh tahapan penilaian kinerja PMM. Nah, Bapak Ibu guru, ternyata pengelolaan kinerja di PMM sangat simpel dan sekaligus meningkatkan kinerja guru dan berdampak langsung di pembelajaran. Sebagai kesimpulannya, melalui pelaksanaan kinerja PMM diharapkan terjadi perubahan besar untuk proses perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Demikian praktik baik saya dan terima kasih.